anggur akan seringnya seperti ini kalau kena hujan. Ini adalah contoh tunas-tunas baru yang tumbuh. Kena patah, kita patahin tidak sengaja atau bahkan tidak dipatahi pun banyak yang tumbuh teman-teman. Kalau dia banyak yang gugur, dia akan gundul lalu banyak pula yang tumbuh. Dan ini sudah musim hujan, tanahnya masih basah, jadi kasih pupuknya aku tabur aja ya teman-teman. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Elarista. Beberapa waktu kemarin tidak upload video, ketemu lagi sekarang. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk musim hujan, jadinya daun anggur akan seringnya seperti ini kalau kena hujan. Yang tua itu akan sangat mudah untuk kayak kelihatan rusak gitu ya, terus dia jatuh dan nanti akan tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Jadi kalau yang baru mau tanam anggur atau baru pertama kali ini punya pohon anggur terus tidak pakai atap seperti saya, jangan kaget ya, nanti saat semua itu banyak yang rontok maka akan diikuti dengan tunas-tunas baru yang tumbuh juga. Sak buah-buahnya ikut rontok. Iya, Jupiter ini soalnya, jadinya kan gampang sekali rontok kalau sudah tua. Tuh lumayan dapat pungut, jadi eman ya, masih mau dibuang. Sebagian masih ada di pohon, itu sisa buah yang kemarin. Nanti dilihat juga video sebelumnya ya. Buah ini kemarin buahnya agak banyak dan ini sisa-sisanya. Lalu yang rontok ini karena belum sempat dipanen. Oh no! Mereka dikandangin, jadi mereka sekarang lagi paduan suara di dalam. Kita lanjut lagi ke sini. Ini adalah contoh tunas-tunas baru yang tumbuh. Walaupun itu sekedar kena patah, kita patahin tidak sengaja atau bahkan tidak dipatahi pun banyak yang tumbuh teman-teman. Kalau dia banyak yang gugur, dia akan gundul lalu banyak pula yang tumbuh dan beberapa diantaranya membawa calon bunga. Jadi tuh ini kurus banget, tapi nanti aku mau apain ya yang kayak gini ya, udah gundul, masih ada buahnya. Ada juga buahnya yang masih hijau dan batangnya asli ini kecil banget. Rencananya saya masih belum pruning sih sebenarnya, masih belum. Ini buah-buahnya masih dibiarin aja dulu biar warnanya lebih gelap lagi, tapi sudah manis, asli sudah manis karena memang sudah waktunya panen. Cuman aku biarin aja dulu nunggu yang punya ngambil ini buah-buah yang sudah keluar lagi. Dan setelah ini dahan-dahan yang nggak ada buahnya, aku mau apain? Aku mau kasih pupuk teman-teman biar nanti dia bisa berbuah lagi. Nah ini jeleknya pembuahan bertingkat teman-teman. Jadi kalau buah yang sudah matang belum diambil, sudah kita mau buahin lagi, jadinya dia kena paparan pupuk lagi. Itu yang jadinya agak-agak kurang bagus ya. Ini buah-buah yang kemarin sempat aku potes susulan. Ukurannya masih sebiji kacang. Kalau yang kemarin-kemarin si temennya yang merah ini pada pantarannya yang merah nih teman-teman, aku kasih pupuk NPK seimbang sama Saprotap buat gedein berinya. Cuma untuk kali ini aku nggak kasih pupuk itu karena udah musim hujan teman-teman. Nanti kalau kebanyakan jadi tripnya datang. Lalu aku mau kasih pupuk NPK grower saja karena nanti tunas-tunas walaupun kecil kayak gini yang nggak ada buahnya aku mau buahin lagi, jadi kayak gini yang bener-bener belum ada buah di belakangnya tuh kayak gini. Nanti aku mau potes, bahkan yang mungkin sudah ada buahnya aku juga mau potes lagi. Aduh maksa banget ya. Gimana ya nanti biar sekalian maksudnya gitu teman-teman, karena nanti saat aku mau pruning ini batangnya kecil banget, jadi aku mau pruning semua. Lalu pupuk yang aku masukkan hanya pupuk NPK grower saja seperti yang tadi tak bilang ya. Jadi kali ini pupuk pembuahan untuk potes pucuk lanjutannya aku pakai NPK grower saja. Intinya untuk tanaman buahnya yang masih berupa beri yang masih hijau tadi hanya kena NPK grower aja dari awal. Dan ini sudah musim hujan, tanahnya masih basah, jadi kasih pupuknya aku tabur aja ya teman-teman. Enggak aku siram, sesekali aja pakai air biasa aku siram, tapi ini pupuknya kebetulan aku tabur karena tanahnya masih lembab banget. Aku kasih sebagian saja di sebelah sana, sementara yang bagian sini enggak aku kenain pupuk karena ini adalah daerah untuk akar dari pohon julian yang baru aku pindah tadi yang masih kecil itu. Dan ini daerah terbuka yang ada di sebelahnya.
Aku kasih pupuk NPK grower juga biar nanti akar-akar anggur yang ada di sekitar itu bisa menyerap nutrisi dari NPK grower lebih banyak. Ditaburin gini aja. Rontok seperti ini bakal teman-teman temuin hampir setiap hari, nggak cuman pagi, siang, sore, malam, habis disapu dia bakal turun lagi, bakal ketemu lagi. Jadi nggak usah bingung ya, nanti yang kayak gitu bukan masalah kok. Ini buah-buahnya kalau ada buah karena tangkainya udah kering sepertinya yang bikin dia jatuh. Jadinya ya ikut jatuh juga sama daunnya. Destia nih ceritanya teman-teman. Lalu kita ambil aja daripada mubazir tuh buahnya, ada yang kecil ada yang besar. Ini yang sudah agak-agak fase terakhir dari episode buah yang kemarin lumayan banyak. Ini contohnya teman-teman kayak gini. Ini kemarin kena potong gitu ya tuh, walaupun enggak kena potong juga yang di pangkal-pangkal juga tumbuh memang seperti itu, dan beberapa diantaranya tuh membawa bunga walaupun bunganya kecil. Nah nanti kita coba, sebenarnya yang kemarin tuh kalau Jupiter kan genjay ya teman-teman, nggak pakai perlu ilmu-ilmu yang macam-macam, asal dia kepotong aja dia keluar bunganya. Biasanya Jupiter tuh seperti itu. Jadi teman-teman yang punya pohon Jupiter udah tahu ya, udah ngerti ya, pokoknya ada ini baru keluar bunga gitu ya, nggak perlu nunggu besar-besar, nih batang kecil banget. Nanti kalau teman-teman yang pada mau minta entres, aku juga bingung nih ngasihnya karena kebanyakan pohonku tuh entresnya tuh kecil banget, sepertinya tuh nggak terlalu ideal buat sambung-sambung sisip kayak gitu deh teman-teman. Mungkin kalau aku bisa kasih juga nanti cuma sebagian, tapi aku belum berani kasih nomor WA nih ceritanya. Jadi sabar-sabar dulu ya, nunggu keberanianku muncul dulu ya. Dan untuk itu teman-teman, ini buah-buah yang masih hijau aku masih tetap biarkan, aku masih rawat. Nanti sesekali aku akan kasih pupuk Saprodap sambil nunggu pupuk NPK growernya masuk ya. Jadi Saprodap itu kan untuk pupuk pertumbuhan tanaman dewasa. Kalau dimasukkan di pohon, kondisi pohon seperti ini, so far so good, bisa-bisa aja. Jadi nanti diselang-seling teman-teman untuk pembesaran ini saya pakai Saprodapnya seminggu sekali, 1 sendok makan dalam 5 liter air, sampai saya berikan sampai nanti dia matang gitu ya, kurang lebih 1 bulan sebelum panen. Lalu untuk NPK growernya tadi seperti biasa juga, 1 sendok makan dalam 5 liter air diberikan 4 kali, seminggu 1 kali. Dikocor kalau hujannya lagi berhenti, tapi kalau seperti tadi kondisi tanahnya masih basah ya aku tabur kayak tadi ya teman-teman. Terserah teman-teman caranya gimana, lihat dari kondisi media tanam pohon anggur teman-teman sendiri ya. Setelah itu ya sudah langsung kita potesi, kurus-kurus ini kita potesin semua. Mungkin ini ya kurang bagus sebenarnya ya, karena pohonnya sudah kurus, sudah kecil, habis banyak buah, harusnya diistirahatin. Tapi nanti biar sekalian, biar langsung foundation pruningnya agak pangkal gitu, jadinya ya udah dilakuin aja dulu ya teman-teman. Jangan diikutin cara saya kalau teman-teman kurang setuju ya, karena saya ini rada nekat ceritanya. Oke teman-teman, saya rasa gitu aja. Aku mau makan buah anggur yang tadi udah aku pungut, eman-eman. Jadi kita makan aja daripada dia udah jatuh dengan sendirinya. Jadi yang tadi itu intinya aku tetap mau buahin pohon anggurku, lalu aku kasih pupuk NPK grower. Aku taburin karena media tanam masih basah, walaupun batangnya masih sudah kecil-kecil banget, karena nanti biar sekalian foundation pruningnya di tahun depan ya, di bulan-bulan habis lebaran. Oke, satu lagi jangan lupa dukung channel vlog saya dengan like, comment, subscribe, dan share jika bermanfaat, serta nyalakan loncengnya. Yang sudah terima kasih, yang belum ayo. Oke, dulu gitu aja ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kurang, kalau ada salah-salah kata, kalau agak membingungkan, dan kalau agak kurang jelas. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.